Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Moh Alifuddin 02901012013 dan rekan saya Abdul Jalil 03001012013. Kami dari mahasiswa Magister Sistem Komputer STMIK Handayani Makassar akan mempresentasikan tugas pemrograman paralel dengan topik Demonstration of Distrust Minimum Distance Algorithm. Baik, untuk persentase selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Alifuddin. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjelaskan tugas pemrograman paralel Demonstration of Distrust Minimum Distance Algorithm. Penjelasan masalah. Yang pertama, mencari rute terpendek dalam suatu graf. Graf adalah merupakan suatu solusi yang dilakukan dalam menentukan node-node yang akan dilalui pada sebuah titik permasalahan. Titik graf ini digunakan untuk mencari di mana jalur yang harus dilalui agar rute yang kita inginkan dapat sampai sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun, dalam permasalahannya, jika titik graf yang dilalui itu besar, maka akan sangat sulit menentukan di mana titik jarak terdekat agar sebuah proses pencarian tersebut dapat selesai dengan cepat. Salah satu algoritma yang dapat menyelesaikan permasalahan graf ini adalah dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Ketiga, penjelasan solusi mencari rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Contoh gambar grafis. Berikut adalah contoh grafis yang harus ditentukan jalur manakah yang terpendek yang harus dilalui. Dalam gambar di atas terdapat beberapa titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, E, dan titik F. Pada jalur tersebut harus diketahui jalur manakah yang terpendek agar jalur titik-titik A dapat sampai ke titik F dengan cepat. Salah satu pemecahan masalah adalah graf ini adalah dengan menggunakan algoritma Dijkstra sehingga dapat menghasilkan rute terpendek seperti berikut. Hasil pencarian rute terpendek berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dari hasil proses pencarian terpendek pada graf titik A, B, C, D, E, dan F menggunakan algoritma Dijkstra dapat dilalui melalui titik A, E, D, dan F. Pada jalur tersebut jelas terlihat bahwa menggunakan semua titik untuk mencari di mana jalur terpendek pada suatu graf tertentu. Berikut penjelasan mengenai pemecahan solusi pencarian rute jalan terpendek menggunakan algoritma Dijkstra akan dijelaskan oleh rekan saya Abdul Jalil. Baiklah, saya akan mempresentasikan bagaimana kita akan mencari rute terpendek dari suatu graf menggunakan bahasa pemrograman C, di mana kita akan memaksimalkan keempat prosesor ini untuk bekerja, ya, menggunakan pemrograman paralel. Sekarang saya akan mendemokan. Jadi di sini saya menggunakan sistem operasi Linux, di mana
untuk mengeditnya saya menggunakan GCC. Kita bisa lihat di atas. Nah, di sini saya sudah membuat mendownload programnya di situsnya langsung. Di sini saya membuatnya dengan nama tugas kelompok.c. Sekarang kita lihat apa isi dari program tersebut. Perintahnya sudo pico spasi nama file. Saya enter. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah source yang saya langsung download dari situsnya, di mana ini adalah contoh dari algoritma Dijkstra untuk memecahkan permasalahan, di mana dengan program ini kita dapat mencari di mana rute terpendek untuk mencari titik suatu graf. Kita bisa lihat di sini, ini adalah barisan dari listing programnya. Nah, di sini akan ditampilkan mengenai apa saja yang dihasilkan dari program tersebut. Nah, di mana di program ini sudah ada dua perintah, yaitu bagaimana menjalankan secara sekuensial dan bagaimana menjalankan secara paralel. Nah, sekarang saya akan mendemokan bagaimana kalau kita membuat suatu graf, ya, dalam algoritma ini. Baik, yang dirubah itu adalah pada bagian paling atas, ya. Pada bagian ini kita lihat, ini adalah angka 5, di mana angka 5 ini menunjukkan bahwa ada 5 titik graf yang harus diselesaikan. Nah, sekarang saya akan mengeksekusi. Jadi perintahnya untuk jadi untuk mengcompile program ini, ya, perintahnya adalah sudo spasi gcc spasi -f openmp spasi nama file, kemudian hasil eksekusi. Jadi di sini saya memberikan nama tugas kelompok.sh. Nah, saya akan mengcompile, tunggu hingga selesai. Nah, sudah selesai, kemudian kita lihat apa isinya. Kita lihat. Nah, sudah ada tugas kelompok.sh. Nah, saya akan eksekusi dengan perintah titik garing spasi nama file. Jadi perintahnya titik garing tugas kelompok.sh. Saya enter, apa yang terjadi? Nah, kita lihat di atas. Jadi ini penyelesaian secara sekuensial, di mana tadi saya memasukkan 5 buah graf, ya. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana di sini diselesaikan, ya, dari titik tersebut, titik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yaitu dari 0, kemudian 35, kemudian titik 15, 45, dan 60. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat lebih dari 5? Nah, saya harus mengedit kembali. Perintahnya itu, jadi saya harus mengedit kembali dengan perintah sudo pico spasi nama file. Saya enter, kemudian nilainya saya ganti di sini. Ya. Berapa, Pak? Bagusnya? 100. Ya, 100. Jadi kita mencoba mencari dari 100 titik graf. Kemudian saya save. Setelah itu saya compile. Selesai, kemudian kita jalankan apa yang terjadi. Nah, tadi, ya, adalah proses pencarian di mana akan mencari titik pendek dari 100 titik graf. Kita lihat di atas. Nah, ini adalah bagaimana program
program tersebut, algoritma Dijkstra mencari titik terpendek dari 100 titik graf. Nah, kemudian ini hasil nilainya sampai dengan titik ke 100. Nah, sekarang kalau kita memberikan nilai lebih di atas lagi, kita coba mengisi 1000. ya 1000. Kita compile, kemudian dijalankan. Bisa lihat program akan mencari di mana titik terpendek dari 1000 titik graf. Memang agak lama karena ada 1000 titik yang harus dicari untuk mencari rute terpendek. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, kita bisa lihat tadi proses pencariannya dan ini adalah hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lebih dari 1000? 1100. Oke, 1100. Apakah bisa dieksekusi atau tidak? Kita lihat. Compile, kemudian dijalankan. Ya, tetap masih bisa. Ya. Jadi ini tetap mencari di mana jalur terpendek dari 1100 titik graf. Kita bisa lihat ini adalah kinerja prosesor, ya, di mana dia mencari titik terpendek dari nilai 1100 tersebut, ya. Dia mengalami kenaikan, ya. Kemudian setelah selesai dia akan turun kembali. Jadi keempat proses ini bekerja untuk mencari nilai graf dari 1100 tersebut. Nah, sekarang kalau saya masukkan nilai sebesar 2000. Saya simpan, kemudian saya compile, kemudian saya jalankan. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata ada pesan segmentation fault core dumper. Jadi ada satu titik di mana prosesor tidak dapat mengeksekusi dari total graf yang diinput pada program tersebut karena mungkin terlalu besar, ya, sehingga prosesor tidak dapat mengeksekusi dari program yang dimasukkan tadi. Baik, ya, mungkin untuk presentasi ini cukup sampai di sini. Jadi kami telah mempresentasikan bagaimana membuat suatu graf itu dicari menggunakan algoritma Dijkstra sehingga suatu permasalahan untuk mencari rute titik terpendek dapat dipecahkan dengan cara seperti ini. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.